Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Daning Dwi Febrianti. Kalau di SD Muhammadiyah PK Boyolali biasa dipanggil Usdaning. Nah, kali ini Usdaning akan mengajak pembelajaran matematika kelas 5. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Ada yang sudah tahu? Kecepatan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Nah, itu apa ya? Kok membingungkan? Nah, sebelum ke situ, mending tak ilustrasikan dulu. Kecepatan itu sebenarnya itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita Usdaning berjalan nih ya, berjalan. Nah, ini pun juga menggunakan kecepatan. Kemudian, Usdaning menulis tadi, itu juga menggunakan kecepatan. Kemudian sekarang yang lagi viral, kalian goes pun juga menggunakan kecepatan. Kok bisa? Bisa. Kalau nggak pakai kecepatan, nanti malah nggak jalan. Contoh nih, kalian goes berangkat dari Boyolali ke Yogyakarta. Nah, misalkan nih jaraknya 200 km. Kalian berangkat jam 6 pagi dari Boyolali, sampai di Jogja jam 9 pagi ya. Jadi waktunya butuh 3 jam. Nah, jaraknya 200 km, waktu 3 jam. Nah, itu nanti bisa ketemu kecepatannya berapa. Jadi pakai rumus. Atau enggak, yang lebih gampang lagi, kalian pernah lah ya naik sepeda motor. Enggak naik sih, yang bonceng sepeda motor. Bonceng ayahmu, bonceng bunda, bonceng kakak kamu, atau siapalah ya. Atau enggak naik mobil. Biasanya di bagian depan motor atau di bagian dekat setir mobil itu ada sebuah jarum. Jam penunjuk, ada angka 1, angka 0, angka 0, 10, 20, 30 sampai 100 berapa itu ya. Nah, atau enggak dia bentuknya digital. Semakin digas, nanti semakin naik, 20, 40 atau berapa itu. Nah, itu adalah sebenarnya kecepatan. Jadi misal kok kamu naik motor itu menunjukkan, misalkan dia digital ya, menunjukkan angka 20. Artinya gini, itu 20 km per jam. Nah, 20 km per jam itu maksudnya ya, itu kamu itu bisa menempuh jarak 20 km itu selama 1 jam. Jadi kamu 1 jam itu bisa menempuh jarak 20 km. Atau enggak, kalian jalan kaki. Misalkan ya, besok ya kalau sudah enggak pandemi lagi, berangkat sekolah saya berangkat sekolah jalan kaki. Kecepatannya 2 meter per detik. Nah, itu artinya 1 detik itu kalian bisa menempuh jarak 20 meter. Itu kecepatan. Sampai di sini ya, paham ya? Semoga paham tentang gambaran sedikit tentang kecepatan. Nah, kalau berhubungan dengan matematika, itu pasti berhubungan dengan rumus. Tapi tunggu dulu, jangan pusing dulu. Kalau sama Usdaning nggak boleh pusing. Nah, untuk rumusnya begini, kita cukup menghafal 3 huruf. Ada J, ada K, ada W. Lebih gampangnya kita makainya nama. Jokowi. Kok Jokowi Us? Nah, ada yang kenal Jokowi? Nah, pasti semua kenal loh ya kalau di Indonesia. Nah, Usdaning pakai Jokowi itu untuk mengingat saja. Jokowi, karena itu ikon di Indonesia ya. Jokowi, apa aja itu Jokowi Us? Jo atau J itu jarak. K atau K itu kecepatan. W atau W ya salah. W waktu. Di Jokowi. Oke. Ini namanya segitiga ajaib. Kalau belajar di matematika itu ada segitiga ajaib. Nah, ini segitiga ajaib. Jokowi. Itu gimana nguraiinnya Usdaning? Aku malah bingung. Jangan bingung dulu. Biar lebih gampangnya kita ke soal aja menggunakan Jokowi ini nanti. Nah, misalnya
Soal nomor 1. Jadi bacakan ya. Ayah mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B berjarak 180 km selama 3 jam. Berapa kecepatan ayah mengendarai sepeda motornya? Nah, ada soal cerita seperti itu, kita kerjakan dengan cara seperti ini. Perhatikan ya. Kita tulis dulu diketahui tadi jaraknya ayah menempuh tadi ya 180 km. Kemudian waktunya 3 jam. Jadi selama menempuh 180 km, ayah itu memerlukan waktu 3 jam. Terus lagi ditanya, loh kenapa kok seperti ini, Us? Karena kalau soal bercerita itu kita membiasakan tulis dulu diketahui, ditanya, jawab, biar lebih terperinci dan mudah dipahami. Kemudian ditanya, tadi kembali ya ke rumus ya, cuma ada 3. Jokowi, sudah ada J, ada W, pasti yang belum ada adalah K-nya. Kita cari K atau K. Tulis, ditanya, K sama dengan titik-titik tanda tanya. Nanti satuannya dalam kilometer per jam. Nah, kemudian baru kita ke jawab. K sama dengan. Nah, sebelum ke jawabnya K ya, kita lihat di sini kilometer per jam. Sudah benar kilometer? Sudah benar jam? Sudah. Artinya tinggal menghitung. Caranya gimana? Caranya kita pakai segitiga ajaib. Kita cari K. Kalau cari K, kita tutup K-nya. Nah, seperti ini. Kan enggak ya gini? Tutup K-nya. Nah, kalau menutup K, tinggal J sama W. Kalau J sama W kok atas sama bawah, artinya dibagi. Jadi, K sama dengan, karena dia atas sama bawah, di J per W. Loh kok per itu sama aja dibagi. J per W. Tinggal masukin angkanya. J-nya berapa, Us? 180 km. W-nya 3 jam. Tulis 3 jam. Nah, sampai sini. Kemudian lihat kilometer per jam sudah sama, tinggal menghitung. 180 dibagi atau per 3, jawabannya 18 bagi 3 berapa? Oke, 6 ya, 6 ada 01, 60 km per jam. Tara, ketemu jawabannya. Jadi ayah tadi menempuh jarak 180 km dalam 3 jam, itu kecepatannya adalah 60 km per jam. Ini contoh soal yang pertama. Sampai sini paham? Oke, lanjut yang nomor 2. Nomor 2. Rina bersepeda ke rumah Santi yang berjarak 5 km. Rina bersepeda selama 30 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata Rina bersepeda? Nah, sama kayak tadi, kita pakai diketahui, ditanya, jawab. Diketahui tadi Rina bersepeda jaraknya 5 km. Waktu yang dibutuhkan Rina 30 menit. Ditanya, kembali ke rumus. Ada J, ada W. Artinya yang kurang apa? Kurangnya K. K nanti dalam kilometer per jam. Nah, di sini dulu. Ini kilometer per jam. Oke. Sudah sama-sama kilometer? Sudah sama-sama jam? Belum, ini masih 30 menit. Gimana?
Kita ubah dulu. Menit ke jam. Menit ke jam itu naik atau turun ya? Naik. Kan jam, menit, detik. Artinya kalau menit ke jam itu naik. Kalau naik itu kita bagi. Jadi di sini kita tulis. Karena dia naik kita bagi. 30 bagi 60. Kok 60? Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, ini menit karena sudah dibagi 60 jadinya jam. Ini ya. Kita tembak. Yuk, siapa yang suka main tembak-tembakan? Tembak 0 sama tembak jeder. Kemudian 3 dan 6 kita tembak. 3 dan 6 kita tembak sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Ini 1/2 jam. Nah, baru sudah kilometer, sudah jam, sudah ketemu. Kita cari kecepatannya. Sama kayak tadi, kecepatan kita tutup K-nya. Adanya J sama W, atas dan bawah. Masih dibagi. J per W, atau J per W. J-nya berapa? 5. Masukin angka 5. W-nya 1/2. Nah, 5/1/2. Artinya ini 5 dikali 2/1. Ketemu 10 kilometer per jam. Tarang, ketemu ya. Jadi Rina tadi bersepeda sejauh 5 km dengan waktu 30 menit, itu kecepatannya 10 km per jam. Oke? Paham? Oh, kalau yang dicari nanti J-nya nggak ada, tinggal tutup J-nya. Loh, tinggal K sama W. Ini nggak dikali nanti. Coba ya. Soal selanjutnya nomor 3. Soal nomor 3 begini. Nomor 3. Sebuah kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam berangkat dari kota Cilacap menuju Semarang. Lama perjalanan kendaraan itu adalah 3 jam. Berapa jarak kota Cilacap ke Semarang? Nah, di situ tulis diketahui kayak tadi diketahui. Tadi ketahui kecepatan atau K. K-nya 60 km per jam. Kemudian waktu. Waktunya tadi 3 jam. Nah, ada K, ada W. Pasti yang dicari adalah J, karena J-nya nggak ada. Kita hanya butuh 3 huruf tadi. Kita tulis J. Jaraknya nanti dalam kilometer. Nah, ditanya ini untuk satuannya itu tergantung soalnya ya, dia menentukan atau enggak. Kalau enggak, kita buat gampang kilometer. Tapi kalau dia mintanya meter, kita ubah ke meter. Nah, ini kilometer, langsung kejawab. J kita tutup. Nah, kalau berdampingan itu kita kali. Kalau atas bawah kita bagi ya. Karena dia berdampingan artinya kita kali. K dikali W. Sudah sama-sama kilometer ya? Sama. Sama-sama jam? Sama. Kalau satuan sudah sama itu bisa dikerjakan. Tapi kalau belum boleh, kita samakan dulu. Itu kita sudah belajar di materi sebelumnya ya. Nah, kalau udah sama langsung kita hitung. K-nya 60, W-nya 3. Tinggal dikali 6 kali 3 18. Nyimpen nolnya 1.
kilometer. Nah, ketemu jawabannya. Nah, ini jarak antara Cilacap dan Semarang tadi adalah 180 kilometer. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya kalau yang dicari waktu. Kalau yang dicari waktu, kita lanjutkan sesi selanjutnya. Nah, sampai sini dulu, sampai di mencari jarak untuk waktu selanjutnya. Semoga yang sebentar ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian pusing, semoga nanti gak pusing lagi. Yang sudah paham, alhamdulillah. Pesan Usdani, kalian harus banyak latihan, karena kalau matematika itu memang harus banyak latihan, tidak hanya membaca, harus latihan juga. Kemudian banyak-banyak baca buku juga. Sekian dari Usdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.